datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan lawatan-Mu sepanjang malam tadi Bapa. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa dibangunkan dengan kekuatan baru, napas baru yang Kau berikan Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai pelajaran kami Tuhan, dari pertama, pertengahan, hingga berakhir nanti Bapa. Kau juga berkati Tuhan Pak Jusak yang akan mengajar kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada beliau ya Tuhan, agar setiap pelajaran yang disampaikan Tuhan bisa membawa berkat bagi kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Yusak. Haleluya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, saya harap masih bisa nyambung pelajaran yang lalu. Kita masih mempelajari studi kasus teologi kemakmuran, ya, yang sangat populer akhir-akhir ini di banyak gereja. Jadi secara ringkasnya saya ingin katakan teologi kemakmuran bukannya salah, tetapi seringkali kurang seimbang di dalam mengajarkannya. Terlalu menekankan hanya kepada janji berkatnya saja. Ya, lupa bahwa Alkitab itu sebenarnya mudahnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu janji dan hukum atau perintah, ya, janji atau perintah. Sehingga orang cenderung lebih senang kalau dikhotbahkan tentang janji berkat daripada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Banyak orang tidak suka mendengar khotbah harus ini, harus itu, harus menginjil, harus melakukan perbuatan baik dan sebagainya, harus memberi, harus ini dan harus itu. Tapi mereka lebih suka kalau diberkati, diberkati, dan diberkati. Ya, saya akan mulai saja dengan slide saya. Oke. Ya. Jadi kita kemarin sudah sampai tentang slide yang ke-26. Ya. Jadi kita akan pelajari tentang kritik terhadap doktrin teologia, di mana kelemahannya. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang menyembah kepada Mammon dan Allah. Itu di Matius 6 ayat 24. Yaitu tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya garis bawahi, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya sekaligus dua-duanya tidak mungkin. Harus pilih salah satu. Nah, teologi kemakmuran cenderung ya saya katakan, membuat orang lebih mengabdi kepada Mammon. Sudah tahu Mammon uang ya, mengabdi kepada Mammon. Sehingga kalau orang pada akhirnya mengabdi kepada Mammon, dia akan tidak mengabdi atau membenci Allah. Karena itu dua hal yang sangat bertentangan sekali. Nah, yang kita akan belajar hari ini adalah bagaimana menemukan suatu keseimbangan di dalam teologi kita. Teologi yang terlalu menekankan pada satu hal biasanya tidak seimbang dan menjadi misleading atau menjerumuskan, membawa kita kepada sesuatu yang kurang baik. Oke, saya teruskan. Uang harusnya jadi hamba kita. Dan Tuhan adalah Tuhan kita. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Uang harus kita perhamba. Kita perintahkan. Uang itu kalau kita perintahkan, kita menjadi tuan atas uang tersebut. Oke, jadi jangan terbalik sebab banyak orang sekarang menjadi hamba uang, atau dengan kata lain, uang adalah tuannya banyak orang Kristen saat ini. Lihatlah para rasul yang menyuruh orang percaya meletakkan uang di kaki para rasul. Baca kisah
4 ayat 35, 37 dan pasal 5 ayat 2 di situ artinya uang harus di bawah perintah kita, bukan sebaliknya. Ya, satu gambaran yang baik sekali di kisah para rasul itu adalah ketika orang waktu itu disuruh menjual barang-barangnya untuk kemudian diserahkan pada gereja untuk menolong orang-orang yang miskin. Mereka datang ke gereja untuk meletakkan uang itu di kakinya para rasul. Ini satu simbolik yang bagus sekali, yaitu uang itu memang letaknya harus di kaki kita. Uang itu harus jadi keset kita, ya, bukan di atas kita, karena dia adalah budak kita. Uang tidak jahat, uang netral, saudara. Uang menjadi jahat ketika kita jadikan tuan. Uang menjadi hamba yang sangat baik kalau kita letakkan di kaki kita. Kita atur penggunaannya menurut kita. Bukan kita diatur oleh uang, tapi kita yang harus mengatur uang. Artinya uang harus di bawah perintah kita, bukan kita di bawah perintah uang. Ngerti ya saudara ya? Jadi uang netral tapi bisa berbahaya apabila kita mulai mencinta pada uang, memuja uang, sehingga yang harusnya kita puja dan sembahkan Tuhan. Tapi kalau orang sudah mulai menyembah uang, ya sudah, dia berarti meninggalkan Allah. Ini bahayanya teologi kemakmuran. Nah, kritik yang lain, teologi kemakmuran cenderung mengajar atau membuat orang percaya mendikte Tuhan melalui doa yang sifatnya mengklaim dengan iman. Sehingga membuat orang percaya tidak bekerja maksimal karena mereka percaya pada doktrin teologi kemakmuran yang mengatakan orang Kristen ditakdirkan kaya. Orang Kristen ditakdirkan untuk menjadi kaya. Ini ekses daripada teologi kemakmuran. Jadi membuat pertama doanya seringkali mengklaim ini dan itu. Kalau ada kebutuhan, keperluan tertentu, lalu dia dalam doanya mengklaim dalam nama Yesus, aku besok punya mobil Toyota Kijang Innova misalkan, keluaran terbaru dalam nama Yesus. Itu mendikte Tuhan, saudara, tidak boleh. Pada pelajaran minggu sebelumnya kita katakan bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan Tuhan, Dia yang memutuskan atas segala permintaan kita. Kita tidak boleh main klaim. Dan tidak semua orang ditakdirkan kaya. Ya saudara, realitanya kan begitu. Orang miskin ada di mana-mana, bahkan Yesus pun mengatakan sendiri. Orang miskin selalu ada. Untuk apa? Supaya kita yang punya kelebihan berkat dan punya hati memberi, menolong mereka, saudara. Ya, tidak ada Alkitab mengatakan semua orang percaya ditakdirkan harus kaya. Tidak ada itu. Orang percaya yang sukses kemudian ya, yang kecenderungan lain daripada teologi kemakmuran yang keliru adalah orang percaya yang sukses cenderung merasa sudah beres semua masalah rohaninya. Dan lebih jelek lagi, mereka mulai menghakimi yang belum diberkati. Jadi yang sukses, yang diberkati Tuhan, banyak duitnya, kaya, itu cenderung merasa dia disayang Tuhan, dia sudah beres semuanya, saudara. Ini bahayanya. Dan kemudian dia menghakimi orang yang masih belum diberkati, kamu masih simpen dosa pasti, ayo bertobat. Saudara, sukses bukan tanda beresnya kerohanian kita. Bukan tanda, saudara. Sebab banyak orang sukses dan orang percaya di luar sana. Orang-orang yang sekuler yang tidak percaya Tuhan sama sekali, banyak sekali yang kaya dan diberkati. Benar, saudara? Benar, Pak. Nah, jadi itu tidak ada kaitannya. Ini antara kekayaan atau kesuksesan dengan
kerohanian seseorang. Jangan dikait-kaitkan, jangan digatuk-gatukkan, maksud saya ya. Tapi teologi kemakmuran menggatukkan. Kamu kalau beres rohaninya, selalu taat dan setia dan sebagainya, maka pasti kamu akan diberkati. Itu eksesnya. Oke, sekarang saya teruskan lagi. 1 Timotius 6 ayat 5-10, Paulus mengecam orang percaya yang beribadah dengan tujuan mengejar kekayaan, saudara. Jadi banyak orang Kristen sekarang karena banyaknya khotbah mengenai teologi kemakmuran, akhirnya banyak orang yang datang ke gereja dengan tujuan cari berkat, saudara. Boleh nggak sih saudara datang ke gereja cari berkat, cari kesembuhan, cari mujizat, boleh nggak saudara? Boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi yang jadi masalah adalah apabila orang hanya datang ke gereja mencari berkat Tuhan, mencari kesembuhan ilahi, mencari mujizat Allah, kelirunya di mana, saudara? Dia mencari berkatnya, dia mencari kesembuhannya, dia mencari mujizatnya. Dia lupa mencari Tuhannya. Ini ekses yang terjadi. Jadi orang ke gereja cari berkat, bukan mencari Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Ngerti ya saudara ya? Kesalahannya adalah dia semata-mata ke gereja hanya karena cari berkat. Bukan cari Tuhan. Padahal kita harusnya beribadah ke gereja mencari Tuhan yang adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber berkat, dia adalah sumber kesembuhan, dia adalah sumber mujizat. Jadi kalau kita berhasil mencari dan bertemu dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan disediakan buat kita, berkat, kesembuhan, dan mujizat. Tetapi kalau orang yang cari berkatnya, dia mungkin dapat berkat. Tuhan itu terlalu baik kok. Dia akan diberkati, bisa saja. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak berjumpa dengan Tuhannya. Jadi ya saudara bedanya, orang mencari berkat dan mencari Tuhan. Kita harus belajar mengajarkan, nanti kalau sudah jadi pendeta, harus mengajarkan jemaat untuk mencari Tuhan. Kalau Tuhan sudah ketemu, kita sudah dekat dengan Tuhan, yang lain itu urusan jadi gampang. Tapi kalau kita hanya mengejar berkatnya, mungkin saja kita terima berkat. Sebab saya sering dengar kesaksian seperti ini, saudara. Saya selama ini masih kontrak rumah. Seminggu sebelum kontrak saya habis, saya tidak punya uang sama sekali. Lalu saya ke gereja minta pertolongan untuk dapat uang supaya dapat bisa bayar kontrakan. Ajaib, satu hari sebelum kontrak habis, ada orang yang datang membantu memberikan uang kontrakan. Saya bisa bayar uang kontrakan. Lalu, apa saudara, 2 tahun dia kontrak, katakanlah, nanti 2 tahun lagi hal yang sama terjadi lagi, saudara. Terjadi lagi, dia cari lagi berkat, nggak cari Tuhannya soalnya. Kalau kita cari Tuhan, sekali kita dapatkan dan bertemu dengan Dia, sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka urusan menjadi tidak seperti itu. Kesembuhan juga sama, saudara. Banyak orang mengalami kesembuhan ilahi, tapi setelah itu sakit lagi, saudara. Datang lagi pada Tuhan. Sesuatu yang tidak permanen. Kalau kita mengejar berkatnya bukan Tuhannya, solusinya seringkali tidak permanen, tapi sementara sekali. Next. Jadi hari ini saya mau mengajarkan satu formula lagi untuk hermeneutika. Kita kan masih belajar hermeneutika ya. Penafsiran firman Tuhan. Ada satu kunci yang penting sekali yang saudara dan saya harus belajar, yaitu tentang balance teologi atau teologi keseimbangan.
Segala sesuatu dalam dunia ini adalah perlu keseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, maka banyak terjadi masalah. Jadi dalam kasus teologi berkat, saya ingin katakan, kita harus balance, harus seimbang dalam hal janji dan berkat Tuhan. Itu satu hal yang ya dan amin ada di Alkitab. Tetapi juga kita harus ingat hal yang kedua, di Alkitab juga ada hukum atau perintah. Ya, hukum atau perintah. Kita harus seimbang untuk mengimani janji berkat dan juga mau melakukan hukum dan perintah Tuhan. Oke, jadi tentang berkat, kita itu sebenarnya dirancang untuk diberkati dan menjadi berkat. Ya, kita memang dirancang untuk diberkati, saudara. Sejak dari Abraham, Tuhan menjanjikan engkau akan aku berkati supaya engkau bisa menjadi berkat untuk banyak bangsa. Jadi ujung-ujungnya rencana Tuhan atau rancangan Tuhan itu adalah kita menjadi berkat, saudara. Bukan kita diberkati sebagai ujungnya. Jadi janji Tuhan adalah saudara dan saya akan diberkati Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seringkali orang menangkapnya, kita dirancang untuk diberkati, titik. Lupa bahwa sebenarnya ini baru koma, saudara. Kita dirancang untuk diberkati, koma. Dengan tujuannya Tuhan ini, supaya kita menjadi berkat, bisa menjadi berkat. Berarti orang Kristen harus bisa menjadi berkat dimanapun juga, saudara. Sekali lagi, arti berkat di sini jangan semata-mata diartikan hanya uang. Kita diberkati bisa dalam banyak hal. Ya, seperti saya sekarang misalnya, dalam hal keuangan mungkin saya tidak diberkati, saya belum diberkati banyak sekali. Tetapi dalam hal pengetahuan firman Tuhan, saya dapat berkat dari Tuhan. Sehingga saya hari ini bisa menjadi berkat buat saudara. Saya bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan pada saya. Dan setiap orang semua bisa melakukan hal ini. Apa yang Tuhan berkati dalam hidupnya? Setiap orang punya berkat tertentu yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang masing-masing sendiri-sendiri, saudara, berkatnya. Ada yang tentu diberkati keuangan, ada yang artinya kalau diberkati keuangan itu ada yang kaya, ada yang tidak diberkati keuangan berarti miskin. Ada yang diberkati dalam hal kesehatan, luar biasa sehatnya. Mungkin seperti Adirai, waduh badannya luar biasa sehatnya, luar biasa perkasanya. Tapi ada orang yang juga dalam hal kesehatan, dia itu bergumul, seringkali bergumul, lemah tubuhnya, suka sakit-sakitan. Itu seperti itu sudah realitanya dalam hidup ini. Ada yang diberkati kepandaian, IQ-nya tinggi sekali. Tentu saja ada yang IQ-nya jongkok, saudara. Tahu ya, IQ-nya jongkok ya. Jadi berlawanan dengan IQ tinggi, ada yang IQ-nya rendah. Itu juga semua daripada Tuhan. Ada yang diberkati penampilan, cantik, tampan, wajahnya menyenangkan. Ada yang diberkati wajahnya menyeramkan. Beda sedikit, saudara. Sendiri-sendiri, saudara. Tapi setiap orang diberkati pada satu bidang tertentu, saudara. Banyak bidang-bidang aspek-aspek kehidupan yang lain yang kita diberkati, orang lain mungkin tidak diberkati dan sebagainya. Tapi itu semuanya adalah pemerataan dan keadilan Tuhan. Dan karena itu di dunia ini berlaku hukum take and give. Dunia saja tahu take and give. Ya. Kita menerima dan kita juga memberi harus seimbang. Lagi di sini teologi keseimbangan, ya, antara diberkati dan memberkati harus seimbang, saudara.
Jangan hanya mau berkatnya saja, tapi tidak mau menjadi berkat. Ya, itu yang pelajaran yang hari ini kita akan pelajari sungguh-sungguh, yaitu tentang teologi keseimbangan. Contohnya, saudara, contohnya pada kasus penanganan COVID-19. Sekarang ini pemerintah kita sedang dipusingkan dengan COVID-19. Benar ya, saudara ya? Benar, Pak. Ada dua pilihan yang sulit yang harus diambil oleh pemerintah. Harus seimbang antara pilihan lockdown dan kegiatan ekonomi, saudara. Kalau lockdown itu pilihannya adalah untuk keselamatan warga negara. Kalau kegiatan ekonomi itu adalah untuk menyelamatkan keuangan bangsa dan negara. Itu lagi-lagi pilihan, saudara. Antara mau menyelamatkan warga atau menyelamatkan keuangan bangsa dan negara ini. Kalau memilih lockdown, itu mungkin banyak warga bisa diselamatkan dari COVID-19. Tetapi lockdown itu sama sekali pembatasan total, ya, saudara. Orang nggak boleh bergerak sama sekali kemana-mana. Orang seperti di penjara di rumahnya sendiri-sendiri, semua transportasi ditutup, orang nggak boleh bergerak kemana-mana, ekonomi sama sekali tidak jalan, saudara. Mungkin bisa menyelamatkan banyak orang, tetapi orang bukan mati karena COVID, tapi orang mati kelaparan, saudara. Itu kan pilihan yang sulit, saudara. Nah, kalau pilihan yang terbuka sama sekali, kegiatan ekonomi boleh jalan sama sekali, transportasi boleh jalan sama sekali, orang boleh pergi kemana-mana, ekonomi tetap maju, keuangan tetap kuat, tapi banyak yang mati karena penyakit. Sudah ngerti ya kesulitannya pemerintah sekarang? Yang banyak orang menangkapnya sepertinya pemerintah kita sekarang pelin-pelan. Sana ke sini PSBB, lalu dilonggarkan, lalu nggak boleh mudik, lalu boleh mudik, terus-menerus antara itu, saudara. Karena ini masalahnya, saudara. Pemerintah harus bisa memutuskan yang seimbang antara dua pilihan yang sulit. Mau warganya kena COVID, atau mau ekonomi yang diselamatkan. Ini pilihan yang tidak gampang. Harus ada keseimbangan dan hikmat. Karena itu kita terus saya ajak saudara berdoa untuk pemerintah, khususnya Pak Jokowi, Presiden kita, supaya dia boleh dapat hikmat ilahi, sehingga dia dapat memutuskan satu keputusan yang seimbang di antara dua pilihan yang sulit ini. Kalau peribahasa kita, yang mungkin masih ingat, di SD dulu saya diajarkan, seperti orang mendayung di antara dua pulau karang. Kalau kita kurang hati-hati, terlalu ke kiri, kena pulau karang yang ada di sebelah kiri kita. Kita bocor tenggelam. Kalau kita terlalu ke kanan, kita juga akan kena karang di sebelah kanan kita, sehingga perahu juga akan tenggelam. Dua-duanya ada risikonya. Sehingga harus benar-benar mencari celah yang pas sekali untuk supaya kita bisa selamat. Itulah yang sedang terjadi dengan perintah kita sekarang. Dan ini satu ilustrasi yang baik sekali untuk menggambarkan bahwa dalam penafsiran Alkitab, itu kesulitan utama adalah kita bisa menafsirkan secara seimbang. Bukan hanya melihat dari satu sisi saja, satu ayat saja, lalu ditekankan terus-menerus, tanpa melihat ayat yang lain yang kayaknya bertentangan dengan ayat yang kita mau tekankan tadi. Itu yang sulit, saudara. Teologi kemakmuran pilihannya adalah janji berkat melulu yang kita khotbahkan, atau pikul salib melulu yang kita khotbahkan. Dua-duanya tidak seimbang, saudara. Karena kalau berkat melulu yang kita khotbahkan, maka orang menjadi cinta akan uang, meninggalkan Allah, gitu. Tapi kalau kita khotbahkan terus-menerus, orang Kristen harus pikul salib seumur hidupnya, harus siap menderita, harus siap miskin, harus siap sakit-sakitan. Wah, ya enggak ada yang mau yang ke gereja.
Ya, saudara, jadi harus seimbang. Semuanya teologi keseimbangan berbicara tentang hal itu. Ya, ini gambaran dari suatu keseimbangan yang indah. Alkitab, ini saya sudah katakan, adalah keseimbangan antara janji berkat dan perintah atau hukum. Orang lebih cenderung pilih yang mana, saudara? Lebih senang janji berkat, saudara, dan mengabaikan perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Karena perintah dan hukum itu tidak enak. Kalau janji itu tinggal terima enaknya, kalau perintah itu kita harus melakukan sesuatu. Dan seringkali susah. Contohnya amanat agung, perintah untuk menginjil. Gampang enggak, saudara? Banyak sekali, sebagian besar dari jemaat Tuhan tidak ada yang nginjil. Bahkan saya melihat sekarang, sebagian besar gereja juga sudah berhenti menginjil. Ya, mereka cuma cari jemaat dari gereja lain melalui khotbah-khotbah yang menarik hati, yaitu teologi kemakmuran. Jadi kalau banyak gereja mengklaim, wah sekarang pertumbuhan kekristenan luar biasa, gereja saya bertumbuh 200%. Itu saya masih ragukan, karena seringkali hanya perpindahan dari satu gereja ke gereja yang lain. Gereja dia bertumbuh, gereja sebelah, gereja tetangga mundur, saudara. Itu belum satu kepastian bahwa orang percaya sudah sedang bertumbuh saat ini di Indonesia khususnya. Tetapi hanya perpindahan gereja. Sekarang ini banyak gereja yang lihat tadi melalui teologi kemakmuran, seperti mereka berburu jiwa, saya katakan seperti berburu di kebun binatang. Kalau saudara berburu di kebun binatang, enak nggak? Gampang nggak? Dibanding berburu di hutan. Kebun binatangnya semua di kerangkeng, ya tinggal tembak gampang sekali, saudara ya. Itu yang gereja lakukan sekarang ini dengan berebut jemaat antara satu gereja dengan gereja lain, dengan promo-promo mereka yang dalam konteks kita sekarang kita bicarakan dah teologi kemakmuran jadi alat promo yang sangat efektif, tapi berbahaya. Ulangan 28 adalah satu gambaran tentang keseimbangan antara janji berkat dan kutuk. Ulangan 28 kalau sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke berapa itu 60-an itu dari 1 sampai ayat 1 sampai 14 itu berkat, janji berkat, saudara. Tapi Tuhan memberikan pilihan. Engkau mau pilih diberkati atau dikutuk. Dan selalu ada persyaratannya, saudara. Untuk diberkati atau dikutuk ada persyaratannya. Nanti kita lihat ayatnya selalu dimulai dengan jikalau kamu melakukan perintahku, ini, maka engkau akan mendapatkan ini, dan itu. Jadi jika, maka. Persyaratannya adalah jika kita melakukan hal-hal ini. Lalu hasilnya di belakang kata maka kita akan menerima ini, dan itu. Ini contohnya, saya kutip sebagian saja. Awal dari ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu dimulai dengan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka, ya saudara, jika di kalimat sesudah jika itu adalah merupakan persyaratannya. Itu apa persyaratannya? Engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka konsekuensinya, hasilnya, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini
segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sekali lagi diingatkan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ngerti ya saudara? Ulangan 28 dengan jelas sekali menggambarkan bahwa berkat atau kutuk itu semua ada syaratnya. Saudara mau diberkati, silakan memenuhi persyaratannya, yaitu mendengarkan suara Tuhan dengan baik, lalu melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi seringkali kan jemaat Tuhan ke gereja hanya dengar firman, lalu tidak melakukannya, saudara. Amin, 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 amin. Tetapi dia tidak melakukan apa yang dia aminin itu. Bisa mendapat berkat nggak, saudara? Ya enggak. Sebab itu syarat dari berkat atau kutuk juga sama, nanti syarat dan persyaratannya. Tuhan Allahmu akan mengangkat kau dari segala bangsa di bumi, segala berkat ini akan datang kepadamu. Nanti sampai ayat 14 dijabarkan oleh Tuhan dengan detail semua berkat yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi harus seimbang, saudara. Mau diberkati, harus mau melakukan perintahnya. Tidak bisa kita cuma mau diberkati tanpa melakukan perintahnya. Sebaliknya pilihan yang kedua, saudara, Tuhan menuliskan di Al-Quran 28, ini saya juga agak heran, yang bersifat kutuk itu ayat 15 sampai 68, saudara. Yang berkat di 1 sampai 14 saja, saudara. Jadi Tuhan lebih banyak memberikan hal yang buruk kepada kita, mengingatkan maksudnya tentunya kalau kita tidak melakukan suara perintahnya. Jadi 15 itu dimulai dengan tetapi ya tadi kan berkat semua. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini lawannya semua ya, dari ayat yang 1 tadi. Yang ayat yang 1 tadi, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Di sini ayat 15 katakan tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya. Maka Tuhan bilang, segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang dan seterusnya. Kutuk terus sampai ayat ke-68. Ini cukup menakutkan, tetapi saya rasa ini perlu untuk kita semua. Amin, saudara. Amin. Ngerti ya, saudara. Ngerti ya, saudara. Hal yang seimbang dalam teologi keseimbangan itu jelas di sini. Ada syaratnya, ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan sesuai perintah Tuhan, maka kita akan diberkati. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan dikutuk, saudara. Nggak ada tengah-tengahnya, saudara. Nggak ada tengah-tengahnya. Ya, artinya kita cuma ada berkat, diberkati atau dikutuk. Nggak ada agak diberkati, agak dikutuk. Pilihannya ada dua dengan jelas. Jadi nomor 1, itu bukan konsekuensinya yang penting, bukan diberkatinya yang penting. Di sini justru Tuhan ingin mengatakan persyaratannya yang penting yang kita harus lakukan. Yaitu apa, saudara? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Amin, ya, saudara. Jadi, saudara sekarang jelas bahwa segala sesuatu harus seimbang. Contoh balas teologi dalam Alkitab yang lain. Contoh yang lain ya. Antara membenci orang tua yang Tuhan ajarkan di Lukas 14-26 dan mentaati mereka dan menghormati mereka di Kolose 3:20. Ini kan seperti bertentangan, saudara. Tapi ini justru ini indahnya Alkitab yang memberikan pelajaran keseimbangan. Tapi masalahnya kita harus mencarinya, saudara. Kalau kita baca ayat Lukas 14 ayat 26, Yesus katakan, kalau engkau mau ikut aku,
bencilah orang tuamu. Kayaknya kan aneh, saudara ya. Kalau kita tidak membaca ayat yang lain yang memberikan keseimbangan, yaitu ada juga perintah untuk menghormati, taat, dan tunduk pada orang tua kita. Di sini sudah lihat bahwa tidak gampang untuk menafsirkan Alkitab. Apalagi kalau orang hanya menafsirkan satu ayat saja dan terlalu menekankan satu ayat itu. Lukas 14 26 bunyinya, jika seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya kan? Kalau hanya ayat ini yang ditekankan kan orang Kristen berarti mengajarin untuk membenci keluarga sendiri, orang-orang dekat di sekitar kita, saudara. Perintah ini seakan-akan seperti itu. Tetapi ini tentu maksudnya, saudara harus menangkapnya, bahwa kalau kita mau ikut Yesus, mengasihi Yesus, itu kontrasnya. Kalau kita bandingkan, kita harus tinggalkan semua, termasuk semua orang yang kita kasihi. Karena kita harus menomorsatukan mutlak Tuhan. Tujuannya cuma itu, saudara. Bukan sungguh-sungguh disuruh membenci keluarga kita, bapak kita, ibu, istri, anak-anak, dan saudara laki-laki kita semua. Bukan, saudara. Tapi maksudnya supaya kita benar-benar kalau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai selama ini. Supaya kita lebih cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Maksud ayat ini kan sesungguhnya cuma itu. Bukan membencinya yang dia tekankan, tapi yang mengasihi Tuhan. Kalau sudah mau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Maksud ayat ini kan begitu, saudara ya. Penafsirannya harus begitu, harus seimbang. Sebab Kolose 3:20 menunjukkan hal itu, saudara. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Loh, ayat ini kan jelas yang indah. Kalau mau indah dalam Tuhan, anak-anak harus taat orang tua dalam segala hal. Ini juga kadang-kadang sulit, saudara. Kalau ayat ini saja yang ditekankan, saudara. Apalagi anak-anak generasi sekarang. Lah kalau orang tua saya jahat sekali gimana? Kalau orang tua saya mabuk-mabukan, tukang mabuk gimana? Kalau orang tua saya meninggalkan mama saya, papa saya meninggal mama saya, lalu kawin dengan orang lain gimana? Apakah saya harus tetap taat pada orang tuaku? Sebab ayatnya mengatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Tanpa syarat itu berarti, saudara. Nah, latar belakang ayat ini, saudara, kita itu harus belajar taat dan tunduk kepada orang tua, kepada guru, kepada pemerintah. Itu ditekankan sekali oleh Alkitab tanpa syarat, saudara. Ya, Roma 8:13 juga sulit sekali, sudah tunduk pada pemerintahan tanpa syarat, saudara. Kalau pemerintahannya jahat sekali gimana? Diktator sekali gimana? Seperti pada zaman Orba itu gimana? Apakah kita tetap harus taat? Yes, saudara. Jawabnya yes. Nggak peduli. Karena itu selama 30 tahun, 32 tahun Orba gereja saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, setiap minggu mendoakan pemerintahan dan presidennya. Nggak peduli jahat kayak apapun. Kayak itu perintah Tuhan. Latar belakangnya apa? Kenapa kita harus seperti itu? Karena ini adalah latihan. Latihan untuk kita taat dan tunduk sepenuhnya tanpa reserve, kalau bahasa kuno dulu. Tanpa syarat tunduk, kita harus belajar ini supaya kita bisa tunduk dan taat sepenuhnya tanpa syarat kepada Tuhan. Untuk latihan, maka kita juga harus belajar tunduk pada orang yang ada di atas kita, otoritas yang ada di atas kita tanpa syarat juga. Sebab apa? Sebab kalau kita terhadap orang-orang yang kelihatan, yang kita bisa jumpai, kita bisa ajak omong, itu kita tidak bisa taat dan tunduk.
Bagaimana kita bisa taat dan tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Itu yang Tuhan maksudkan, saudara. Itu yang Tuhan sedang latih. Tunduk dan taat pada Tuhan tanpa syarat sama sekali. Di dalam ketentaraan itu dilatih sungguh-sungguh, saudara. Tidak peduli apapun perintah, instruksi dari atasanmu, jenderalmu, tidak boleh tanya kenapa, tidak boleh apa-apa, langsung laksanakan. Angkat tangan salut, langsung laksanakan. Itu disiplin ketat sekali yang diajarkan di ketentaraan, saudara. Ini baik sekali saya pikir. Karena di gereja, di kalangan orang Kristen, kelemahannya ada di sini, saudara. Orang Kristen itu carpe diem, susah diatur, susah diinstruksi dengan tanpa syarat, saudara. Selalu ingin nawar, saudara. Kalau ada perintah dari Tuhan, selalu ingin nawar. Kita kelemahannya disiplin, kurang disiplin di antara orang Kristen. Sehingga banyak orang mengatakan begini, lebih mudah memimpin 1 batalion tentara daripada 10 orang Kristen. Ngerti ya, saudara? Orang Kristen ini tidak punya kedisiplinan tentara seperti ini. Tidak mudah taat dan tunduk. Dan itu gambaran bangsa Indonesia saat ini. Begitu susahnya pemerintah membujuk untuk PSBB, untuk melakukan protokol kesehatan, untuk suruh pakai masker susahnya setengah mati, untuk suruh jaga jarak susahnya setengah mati, untuk suruh tinggal di rumah susahnya setengah mati, untuk suruh cuci tangan susahnya setengah mati, saudara. Karena ketaatan di kita sangat rendah, saudara. Sangat rendah, selalu menggugat dan tidak mau tunduk sepenuhnya pada pemerintahan kita. Itu salah satu sifat bangsa kita yang buat kita sangat ketinggalan, saudara. Mesti Indonesia ini nomor 2, nomor 3 di dunia, saudara. Karena kita penduduk besar sekali. Penduduk kita nomor 4 saudara, di dunia. Tapi di dalam hampir segala aspek, kita tidak pernah ada yang nomor 4. Kita selalu nomor buncit. Kalau nomor buncit ya, kayak Pak Yunatan nggak tahu nomor buncit. Nomor paling belakang, nomor ranking 60, ranking nomor 100 dari seluruh bangsa di dunia yang ada sekitar 200-an itu, saudara. Padahal kita itu bangsa terbesar nomor 4 di dunia. Karena apa? Karena mental bangsa kita masih sangat tidak disiplin. Susahnya taat dan tunduk itu luar biasa. Dan saya lihat juga itu di kalangan orang Kristen pun hampir tidak banyak beda. Saudara. Taat pada gembala. Apalagi orang yang kaya, saudara. Gembalanya melarat, jemaatnya kaya. Suruh tunduk, suruh turut perintahnya. Sebenarnya bukan perintah gembala, saudara. Itu perintah firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala. Itu yang sulit sekali diterima oleh banyak kalangan orang Kristen. Selanjutnya, istri tunduk pada suami dan suami hormati istri supaya doamu jangan terhalang. Ini satu keseimbangan yang indah, saudara. Kalau kita hanya menekankan istri harus tunduk pada suami, itu tidak seimbang, saudara. Tapi ayat di firman Tuhan selalu ada ayat keseimbangan, ayat yang lain yang memberikan keseimbangan. Yaitu suami harus menghormati istri. Sampai diancam supaya doamu jangan terhalang. Ya. Istri tunduk pada suami, kalau titik sampai di situ, wah sulit, saudara. Apalagi zaman sekarang, zaman sedang naik daun, sedang populer, kesetaraan gender. Tidak ada lagi wanita tunduk pada pria, saudara. Kesetaraan gender setara, nggak usah tunduk-tundukan. Ini satu perintah Alkitab yang sulit, saudara. Tapi Alkitab mengatakan demikian. Sekali lagi ini tanpa syarat, saudara. Kalau suaminya mabuk-mabukan gimana? Kalau suaminya abuse, suka KDRT, ya KDRT itu apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga.
penyiksa istri lah ya, suka mukulin istri dan sebagainya ya, itu tetap istri harus tunduk. Ya tidak gampang, saudara. Kalau saya sebagai pendeta menghadapi masalah seperti ini, saya cuma bisa menganjurkan, oke, sementara untuk menyelamatkan nyawa istrinya supaya jangan sampai dipukuli sampai mati, saya solusinya adalah pisah dulu. Saya tidak menganjurkan cerai, tapi pisah dulu, selamatkan dirimu. Sampai suamimu sembuh, doakan dia supaya dia bertobat. Ya, tidak gampang. Kasus ini adalah harus cari jalan tengah yang seimbang, yang balance dari firman Tuhan, saudara. Sementara itu kalau bisa digarap suaminya supaya bertobat dan mulai menghormati istrinya, bukan menyiksa istrinya. Saya selalu katakan kalau di jemaat secara umum, kalau masih ada suami yang mukulin istri, saya mau mengatakan bahwa suami itu adalah pria yang paling pengecut di dunia. Orang yang berani mukulin istri adalah seorang pria yang paling pengecut di dunia, saya katakan. Berhenti jadi pengecut. Sebab kalau engkau seorang pria yang jantan, engkau kalau berani memukulin itu, mukulin Mike Tyson. Sudah tahu ya? Berani kamu mukul Mike Tyson, nah itu baru jantan, saudara. Mike Tyson itu petinju yang sangat ganas, saudara. Yang selalu membabat habis lawannya dalam satu ronde KO, saudara. Jadi kalau berani mukul Mike Tyson, petinju bisa balas kamu sampai kamu KO, mati bahkan. Tapi kalau mukulin istri itu pengecut, saudara. Dengan kata-kata itu saya ingin mengatakan supaya setiap pria yang masih melakukan abuse atau penyiksaan, kekerasan dalam rumah tangga pada istri atau anaknya segera bertobat. Lalu ayat yang seimbang juga contoh di Alkitab adalah Kolose 3:20 tadi, anak harus hormati orang tua dan bapak jangan sakiti hati anakmu. Itu di ayat berikutnya langsung sesudah Paulus mengatakan di Kolose, anak hormati orang tua, bapak sekaligus diingatkan jangan sakiti hati anakmu. Ini satu keseimbangan yang kita harus benar-benar mengerti, saudara. Sebab gini, seringkali ayat ini sering disalahgunakan. Seorang bapak yang konyol, saudara ya, dia suka mukulin anaknya, tapi dia selalu mengatakan ini, baca Kolose 3:20. Anak harus taat, hormat semua orang tua. Tahu nggak kamu? Kalau kamu udah hormat orang tua, kamu masuk neraka. Itu abuse namanya. Itu menyalahgunakan ayat secara salah dan secara tidak seimbang. Jadi kalau mau teologi keseimbangan, maka dia harus ingat juga ayat berikutnya yang mengatakan bapak jangan sakiti hati anakmu. Sekarang ini orang modern mungkin bapak sampai orang tua mungkin sudah tidak banyak yang masih mukulin anaknya secara fisik. Kalau dulu pakai rotan, pakai penjalin, pakai kayu, mukulin anak biasa, saudara. Sekarang mungkin sudah jarang dan tidak ada. Tapi apa yang terjadi sekarang sebenarnya bisa lebih parah, yaitu menyakiti hati anaknya dengan kata-kata. Kata-kata bisa lebih menyakitkan, lebih tajam, lebih meninggalkan bekas luka yang lama daripada pukulan fisik. Ngerti ya, saudara ya? Kata-kata yang tajam, kata-kata yang menghancurkan mental anak itu jauh lebih jahat daripada memukul. Tapi dua-duanya tidak baik. Jangan dilakukan. Hamba taati Tuhanmu. 1 Petrus 2:18. Dan Tuhan berlaku adil dan jujur pada hambamu. Ini sekali lagi dua ayat yang memberikan keseimbangan, saudara. Jangan kita menekatkan hanya salah satu saja. Kadang ada pendeta yang kesel, jemaatnya nggak suka nurut, suka ngelawan, dia menekankan terus, hei tunduklah, tunduklah, tunduklah. Dia lupa bahwa mungkin jemaatnya tidak nurut karena salahnya dia sendiri. Dia harus introspeksi. Mungkin dia tidak adil, tidak jujur pada jemaatnya. Sehingga jemaatnya banyak yang melawan dan mau memberontak dia. Dan sekali lagi, teologi keseimbangan mengajarkan
jangan terlalu menekankan pada satu ayat tertentu, apalagi dengan tujuan dan motivasi tertentu. Yang kurang baik biasanya motivasinya. Sekali lagi salah satu kecurigaan terhadap teologi kemakmuran adalah gembala yang punya motivasi dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, saudara. Ini salah satu kritik terhadap teologi kemakmuran adalah periksa motivasimu, Tiap hari kok khotbahnya cuma perpuluhannya mana, jangan mencuri uang Tuhan, gitu ya. Itu patut dicurigai, barangkali ada motif-motif tertentu pribadi yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Mungkin sampai di sini saya berikan kesempatan untuk bertanya pada setiap peserta besok hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah menangkap prinsip dari teologi kemakmuran ini? Boleh saya tanya yoga, apa yang saudara tangkap dari pelajaran hari ini tentang teologi kemakmuran? Menurut penangkapan saudara, apa itu teologi keseimbangan? Jadi yang saya mau ajarkan pada session di Hermeneutik ketika kali ini adalah teologi keseimbangan yang Anda harus benar-benar terapkan ketika menafsirkan firman Tuhan. Saudara juga bisa komentar atau bertanya atau apa saja boleh, silakan. Belum ada? Ada? Silakan. Atau saya kasih kesempatan yang lain. Andri, gimana? Andri, silakan. Ada komentar? Ada pertanyaan? Waktunya tinggal. Saya nggak ada. Ya. Nggak ada pertanyaan. Oke. Saudari Rani, mungkin bisa berkomentar. Nggak ngerti sama sekali atau sudah ngerti sama sekali? Kalau banyak. Ya. Ingin bertanya, Pak. Ya. Tentang bagaimana caranya menghambai uang, Pak. Dan apakah sekarang kita banyak jadi hamba uang dan memiliki uang itu salah atau tidak, Pak? Coba diulang lagi sekali dengan pelan-pelan, nggak usah dekat-dekat mic-nya, barangkali putus, rasanya putus-putus tadi. Oke, putus-putus. Ya. Bagaimana caranya menghambai uang dan apakah sekarang kita banyak jadi hamba uang dan apakah memiliki uang banyak itu salah, Pak? Oke. Jadi ini harus seimbang. Sekali lagi harus seimbang. Memiliki uang banyak tidak ada salahnya. Tetapi ketika memiliki uang banyak, lalu uang menjadi tuan kita, atau dengan kata lain kita menjadi hamba uang, atau dengan kata lain kita menjadi cinta uang, lebih daripada cinta Tuhan, itu jadi salah. Oke? Jadi punya uang banyak tidak salah, tetapi kalau punya uang banyak lantas cinta pada uang, itu jadi salah. Sekali lagi, di Timotius dijelaskan oleh Paulus, pada akhir zaman orang akan cinta uang. Ini peringatan dari Paulus sudah menubuatkan begitu. Sebab konsekuensi cinta uang dikatakan akar kejahatan. Ya. Cinta uang adalah akar kejahatan. Yang di ayat yang lain mengatakan, kalau kamu cinta mamon, yaitu uang, kamu jadi membenci Allah. Oke, jadi uang banyak tidak salah, tapi jatuh cinta pada uang, menjadi hamba uang, salah. Uang harus kita jadikan hamba, dia akan jadi hamba yang baik kalau engkau bisa menggunakan uangmu dengan kudus. Nah, gitu. Oke, sudah menjawab pertanyaan. Oke, ada yang lainnya? Kalau tidak ada, saya serahkan Pak David. Oke. Ya, terima kasih Pak Yusak. Terima kasih.